Sesungguhnya setan itu tidak pernah meninggalkan kita sampai kita berujung pada kematian kita. Jadi setan itu masih godain kita, iya, sampai kita mau mati, iya, sampai kita mau mati. Makanya kan sering saya sampaikan berkali-kali, orang yang apabila sakaratul maut jangan ditinggal. Ini sebagai nasihat pula kepada orang-orang yang memiliki rumah sakit, Pak. Kalau ada orang-orang yang berat gitu, biarkanlah keluarganya untuk mendampinginya di masa-masa kritis dan genting. Karena apa? Karena pada saat itu manusia betul-betul di antara puncak godaan setan untuk menjadikan manusia itu murtad. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Terus mentalkan la ilaha illallah, menanamkan husnudzon ketika dia akan meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia tanamkan, bapak orang yang baik, pokoknya insya Allah dapetin rahmat ya Pak. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menjegal bisikan-bisikan setan yang datang ketika orang itu akan meninggal dunia. Mana dalilnya bahwasanya setan itu mendatangi kita ketika kita akan meninggal dunia? Yaitu riwayat yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabat yang sakaratul maut ketika dalam jihad. Lalu kemudian sahabat itu tidak kuat menghadapi bisikan, tidak kuat menghadapi rasa sakit. Dia melihat sebilah pedang di sampingnya, diraih pedang itu, ditusukkan ke dirinya berkali-kali. Tidaklah dia meraih pedang itu kecuali karena bisikan yang ada di dalam hatinya, sampai kemudian menusukkan ke dadanya berkali-kali. Di situ para ulama menyampaikan sesungguhnya setan itu ada sampai detik-detik kematian kita. Makanya saya ingatkan sekali lagi, saya tekankan, saya garis bawahi, saya kasih tanda merah. Jangan pernah meninggalkan orang yang sakaratul maut. Mutlak itu hukumnya. Ya, tidak tega-tegain, tahan dadanya, tahan tangisnya. Dan kalau kemudian sudah semakin genting, lebih baik kalau memang aturan rumah sakit tidak membolehkan kita untuk menemani, minta saja pulang. Kita temenin sampai akhir kematiannya daripada membiarkan di tempat itu tetapi tanpa ada yang menemani dan tanpa untuk mentalkinnya. Karena apa itu? Itu waktu genting. Puncak finish itulah dipertaruhkan semua perkara. Orang pelari maraton itu biasanya akan ngebut larinya ketika pada putaran 42 kilo. Ya, F1 mobil itu kalau kemudian dia sudah putaran yang terakhir dia kemudian nancap gas. Karena apa? Semua pertarungan ditentukan dalam proses akhirnya, dan setan ngerti tentang itu. Setan paham bahwasanya kebaikan manusia ditentukan pada proses akhirnya, dan tidak ada penjegal kehidupan seseorang ketika akan menutup mata kecuali adalah setan. Makanya kemudian apa? Hadir terus, temenin. Kalau kemudian sang dokter mengatakan tidak boleh Pak, boleh Pak, satu saja. Walaupun dikenakan biaya, bayar Ibu, bayar Pak. Tapi jangan pernah meninggalkan orang itu sendirian. Atas nama atas nama etika obat-obatan, atas nama etika rumah sakit. Maaf, bukan kita tidak menghormati, tapi kita juga punya aturan yang harus kita perhatikan dari Nabi dan Rasul kita. Sesungguhnya setan itu berkelebat ketika orang itu akan meninggal dunia dan bisa menggoyahkan ketika kita tidak mendampingi orang itu di dalam ketaatan pada akhir kehidupannya. Karena menjaga iman sampai ketika meninggal dunia itu bukan perkara yang gampang. Makanya sampai Allah saja mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena menjaga iman dan Islam sampai meninggal dunia bukan sesuatu yang mudah dan tidak dimudahkan oleh Allah kecuali kita yang membantunya sekuat daya kita.